Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMK PGRI 3 Malang. Perkenalkan, nama saya Puryanisi. Di sini saya akan membahas materi tentang dasar desain grafis. Apa saja sih Bu yang akan kita pelajari di mata pelajaran ini? Ya, yang pasti kita akan membahas baik itu teori maupun praktek tentang pembuatan desain grafis. Penasaran kan? Yuk kita cek aja materinya. Untuk materi awal, kita akan membahas tentang unsur-unsur tata letak. Nah, apa itu tata letak, Bu? Tata letak merupakan seni dalam menyusun elemen atau konten pada karya desain grafis yang kalian buat. Misalnya nih, seperti penempatan teks, gambar, maupun ilustrasi yang lainnya. Fungsi dari tata letak ini digunakan untuk memudahkan pembaca dalam menerima informasi yang dimuat sehingga pesan dapat tersampaikan. Nah, berikut adalah beberapa media yang saya kumpulkan agar kalian lebih paham apa itu tata letak dalam desain grafis. Contoh pertama, di sini ada tata letak dalam koran. Kalian pasti sudah familiar. Kalau seperti ini biasanya adalah desain untuk koran. Dan berikutnya ini adalah tata letak atau layout yang biasa digunakan pada majalah. Dan ini adalah banner milik SMK PGRI 3 Malang. Nah, layoutnya sudah pasti beda dengan X banner dan juga brosurnya. Nah, dari beberapa gambar ini sudah paham kan apa yang dimaksud dengan tata letak atau layout itu? Ya, saya yakin kalian bisa memahaminya. Oke, kalau gitu langsung saja. Nah, apa saja sih Bu unsur-unsur tata letak itu? Yang pertama ada garis. Garis merupakan tanda untuk menghubungkan dua titik. Jadi nih, misalnya ada satu titik dengan titik yang lainnya, ketika dihubungkan dia menjadi sebuah garis. Nah, garis itu ada berbagai macam jenisnya. Contoh saja di sini saya ambil beberapa sampel. Ini ada garis yang dia lurus tebal, ada dia yang garis lurus tapi tipis, ada juga dia yang kontinu bebas atau dia melengkung seperti ini. Ada juga dia yang patah-patah seperti ini. Ada juga dia yang namanya garis sumbu, strip titik, dan seterusnya. Nah, fungsi dari garis itu yang pertama dapat mengatur informasi. Penekanan kata. Nah, misalnya nih, kamu ada kata-kata dalam desainmu itu yang ingin lebih ditekankan, silakan itu bisa menggunakan garis. Misalnya dikasih underscore atau dicoret. Nah, itu bisa saja. Bisa juga digunakan untuk outline foto. Jadi bisa dijadikan bingkainya. Kemudian bisa juga digunakan untuk membuat bentuk, bagan, pola, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada ilustrasi. Ada yang tahu apa itu ilustrasi? Ya, ilustrasi adalah unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Teknik yang digunakan bisa menggunakan drawing atau menggambar, lukisan, fotografi, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk lebih memahami bagaimana sih penerapannya ilustrasi dalam desain, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada informasi tentang masuk ke SMK PGRI 3 Malang. Jadi di sini ada kata-kata, "Yo, alumni SMP MTS 2020 join Tuskarga biar juara." Nah, untuk lebih menekankan kata biar juara ini,
Desainer menambahkan ilustrasi, misalnya di sini ada anak-anak yang berprestasi atau anak-anak yang juara di sini. Nah, ilustrasi ini digunakan untuk memperjelas maksud dari kata-kata yang ada di atas. Jadi, kalau kalian membuat desain, silakan bisa ditambahkan ilustrasi untuk memperjelas maksud yang ingin disampaikan. Sudah paham ya? Oke, lanjut. Yang ketiga ada tipografi. Apa itu tipografi? Tipografi adalah ilmu dalam memilih dan menata huruf, pengaturan penyebarannya pada ruang-ruang yang tersedia. Fungsinya untuk menyampaikan pesan dengan susunan tata letak yang menarik. Yang pasti, tipografi itu harus jelas dan mudah dibaca. Berikut ini adalah contoh penerapan tipografi. Nah, di sini ada nih hurufnya atau angkanya yang dia ukurannya besar. Ada lagi dia yang kecil. Ada juga yang dia fontnya berbeda atau jenis fontnya itu berbeda. Ada juga dia yang dari segi warnanya dia dibedakan. Nah, itu tidak masalah. Jadi penerapan tipografi itu digunakan sebagai sarana untuk menarik perhatian dan penyebarannya itu diatur sedemikian rupa dalam ruang media yang ada. Nah, jadi kesimpulannya tipografi itu adalah penataan huruf atau penggunaan huruf dalam media desain grafis kalian. Baik itu mau berbeda dari segi warna, dari segi ukuran, dari segi jenis fontnya, itu bebas terserah kalian. Ada lagi nih contoh yang kedua, ada dia yang fontnya juga dijadikan seperti bentuk 3 dimensi. Nah, ada juga yang ini dia agak menjorok ke dalam. Nah, itu juga penerapan dari tipografi yang bentuknya 3 dimensi. Contoh berikutnya di sini ada juga dia desain dari segi jenis hurufnya yang berbeda dan dia juga penggunaan warna yang berbeda, gradasi yang berbeda. Nah, ini semua adalah contoh-contoh penerapan dari tipografi. Sudah paham kan ya? Oke, kalau sudah kita lanjut ke yang selanjutnya. Yang keempat adalah warna. Warna merupakan elemen visual penarik perhatian yang paling utama. Ada 2 jenis warna, yaitu RGB dan CMYK. RGB itu kepanjangan red, green, blue. Kalau CMYK itu adalah can, magenta, yellow, black atau K. Penggunaannya pun berbeda. Kalau RGB dia biasa digunakan untuk desain yang digunakan hanya untuk dilihat di layar monitor atau screen. Nah, misalnya kalian akan membuat desain halaman website, silahkan kalian menggunakan mode warna RGB. Namun, ketika kalian membuat desain media yang akan kalian cetak, misalnya banner, brosur, kartu nama, dan lain sebagainya yang dicetak, silahkan menggunakan mode warna CMYK. Kenapa sih Bu kita harus membuat mode warna CMYK ketika kita membuat desain untuk percetakan? Alasan sederhananya seperti ini. Ketika kalian membuat desain untuk percetakan menggunakan mode warna RGB, ketika kalian print atau ketika dicetak itu warnanya akan berubah. Dia akan menjadi agak lebih gelap. Sederhananya seperti itu. Nah, bila penggunaan pada warna salah, maka kualitas citra keterbacaan itu juga akan salah. Warna yang lembut akan memancarkan kesan romantis dan ketenangan, sedangkan warna-warna tegas dan kuat akan memberi kesan yang dinamis. Berikut ada 2 contoh yang sudah saya siapkan untuk kalian. Contoh yang pertama, silakan diamati.
ada lagi contoh yang kedua. Menurut kalian, manakah desain yang tepat penggunaan warnanya? Iya, benar sekali. Jadi contoh yang benar itu adalah contoh yang kedua. Dia dari segi warna yang digunakan itu sudah sesuai. Kenapa yang pertama kok salah, Bu? Nah, inilah hal-hal yang harus kalian ketahui. Jangan sampai nanti kalian membuat desain yang seperti ini. Misalnya nih, di sini tulisan Scavi itu sudah warnanya hitam. Outline-nya jangan warna gelap juga, karena hitam itu sudah warna gelap, jadinya seperti ini. Oke, kemudian di sini lihatlah warna yang digunakan untuk teks ini dia kurang terlihat jelas. Jangan sampai seperti itu. Sama halnya dengan ini. Jangan sampai apa yang ingin disampaikan dalam media ini, terutama informasinya, itu sulit untuk dibaca. Akan lebih baik jika kalian mendesain seperti yang bagian kanan ini. Dari segi keterbacaannya dia bisa dibaca jelas, jadi informasi yang disampaikan juga bisa diterima oleh pembaca. Sudah paham ya? Oke, saya tunggu penerapan kalian ketika nanti sudah praktek. Jangan sampai nanti ada siswa yang mendesain modelnya seperti ini. Saya kasih jempol ke bawah kalau ada yang seperti ini. Oke, lanjut. Gelap terang. Gelap terang dibagi menjadi dua kategori atau dua bagian. Yang pertama ada low contrast value dan ada high contrast value. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Ini bagian high contrast dan ini adalah warna-warna low contrast. Penggunaan warna pada low contrast itu kurang kontras. Jadi, visual yang dia hasilkan akan cenderung kalem, statis, sederhana, dan tenang. Sedangkan high contrast value itu penggunaan warna-warnanya kontras secara ekstrim, sehingga dia menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gaya. Jadi kalian harus tahu ya kapan harus menggunakan gelap atau terang dalam desain kalian. Aturan dalam grafik terang. Warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background yang terang. Warna terang akan terbaca jika ditempatkan pada background yang gelap. Berikut beberapa kasih contoh penerapan gelap terang antara yang salah dan yang benar. Antara gambar di bagian sisi kiri dan sisi kanan, kira-kira menurut kalian manakah yang benar? Benar sekali. Yang benar adalah dia yang menggunakan ini, warna kuning ini. Kenapa? Dari sisi gelap terangnya dia mudah dibaca. Di bagian ini backgroundnya menggunakan warna gelap. Teksnya otomatis harus menggunakan warna yang terang. Begitu juga sebaliknya di bagian bawah ini. Dia backgroundnya warnanya terang, teksnya warnanya gelap agar mudah dibaca. Jangan sampai nanti dia misalnya backgroundnya gelap sama-sama gelap, terang sama-sama terang, jadinya nggak bisa dibaca dong. Oke, jangan sampai bikin desain yang seperti ini ya. Kalau sudah paham tentang gelap terang, yuk lanjut lagi ke yang lainnya. Berikutnya ada tekstur. Ya, halus kasarnya sebuah permukaan benda. Fungsinya untuk apa sih, Bu? Ya pasti untuk memberikan visual yang lebih berkarakter, untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual.
contoh di sebelah ini nih, ada desain untuk kertas ya. Dia pakai backgroundnya tekstur kertas untuk lebih menonjolkan desainnya kalau itu temanya tentang paper atau tentang kertas. Lanjut kedua, ada coklat nih. Oke, di sini ada desain coklat. Nah, dia pakai backgroundnya tekstur dari coklat untuk lebih memperjelas kalau itu desainnya tentang coklat. Oke, sudah paham ya penggunaan tekstur dalam desain? Selanjut kita ke yang nomor 7. Nah, ini ada ruang. Nah, ruang adalah jarak antara daerah atau sekitar sesuatu. Jarak, bukan jarak kalian dengan doi loh ya. Oke, fungsi dari ruang ini yang pasti memisahkan ruang, highlight, dan memberikan mata visual untuk istirahat. Nih, Bukur ada contoh penerapan ruang yang benar dan yang salah. Contoh pertama, silakan diamati. Nah, bandingkan dengan contoh yang kedua. Menurut kalian, manakah yang lebih tepat penggunaan ruang dalam desain ini? Ayo, siapa yang tahu? Ayo. Iya, benar sekali. Yang bagian bawah atau yang kedua. Mengapa kok dia benar, Bu? Antar teks satu dengan yang lainnya dia ada pemisahnya. Antara teks ini dengan gambar dia juga ada beberapa ruang pemisahnya. Nah, jadi dia informasi yang ingin disampaikan itu lebih jelas dan mudah dibaca. Nah, bandingkan dengan yang bagian atas, dia bergerombol, saling bertumpuk kayak gini. Yang mau baca udah males, apa ini? Nah, jangan sampai nanti kalian bikin desain yang seperti ini ya. Nanti perhatikan tata ruangnya agar informasi yang kalian sampaikan itu bisa lebih mudah untuk dipahami dan dibaca. Nah, pesan Bukur sekali lagi, jangan sampai bikin desain yang tata ruangnya itu amburadul, gak boleh. Baiklah, itu tadi ketujuh tata letak yang kita bahas hari ini. Nah, itu tadi materi unsur tata letak yang kita pelajari pada hari ini. Nah, ayo kita simpulkan bareng-bareng tadi unsur tata letak itu ada apa aja. Yang pertama ada garis, kedua ada ilustrasi, ketiga ada tipografi, keempat ada warna, kelima ada gelap terang, keenam tekstur, dan ketujuh ruang. Saya yakin kalian sudah memahami materi yang Bukur sampaikan tadi. Baiklah, Bukur rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Jika masih ada hal yang ingin kalian tanyakan, bisa kita lanjut di grup kelas masing-masing. Bukur harap kalian tetap semangat untuk belajar, tetap aktif pembelajaran daring, stay safe, stay at home. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.